Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Naila Putri dari kelas 10 PLG 7 nomor presensi 30. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen hardware dalam jaringan. Jadi komponen hardware itu kira-kira ada apa saja ya. Jadi saya akan jelaskan di dalam video ini. Baik, sebelum saya melanjutkan mengenai komponen-komponennya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu hardware. Jadi, hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Jadi, hardware ini dapat kita rasakan, dapat kita lihat secara langsung. Hardware mempunyai fungsi-fungsinya tersendiri, antara lain yaitu yang pertama memberikan output. Jadi hardware memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Lalu selanjutnya ada menerima input. Nah, di sini selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirimkan oleh usernya. Lalu yang ketiga ada menyimpan informasi dan data. Nah, di sini berfungsi untuk menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Lalu yang terakhir ada mengolah informasi dan data. Fungsi hardware adalah untuk mengolah data yang kemudian menjadikan informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia atau usernya. Kita akan melanjutkan mengenai jenis-jenis hardware. Jadi di dalam hardware itu kira-kira ada beberapa macam jenis ya. Nah, yang pertama yaitu adalah hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh usernya. Nah, informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain seperti yang pertama ada monitor, yaitu yang mempunyai fungsi untuk menampilkan informasi yang sudah diproses. Dengan begitu, pengguna dapat melihat informasi tersebut. Lalu ada printer. Printer adalah hardware yang berfungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Jadi kita dapat langsung memegangnya dan merasakannya. Lalu ada speaker, yaitu berfungsi untuk mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Jadi kita langsung dapat mendengarkannya. Lalu yang kedua ada hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam sebuah komputer. Jadi di dalam hardware input itu ada mouse, berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik kiri dan kanan, lalu 1 tombol scroll di tengah. Lalu selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data dengan komputer. Fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Nah, jadi kedua ini sudah sering dipakai dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang ketiga adalah scanner. Jadi scanner itu apa sih? Scanner adalah untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks, kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Yang ketiga yaitu hardware proses. Hardware proses atau proses hardware adalah perangkat
yang berguna memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer. Kenapa? Karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Contohnya yang pertama itu CPU. Jadi CPU itu adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Lalu ada VGA. Nah, di perangkat ini memiliki fungsi yaitu untuk mengolah dan memproses data grafis yang nantinya output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Lalu ada RAM. RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Lalu yang selanjutnya ada storage device. Nah, sesuai dengan namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian dari hardware, di mana berfungsi adalah menyimpan data komputer. Yaitu yang pertama ada hard disk, yaitu bisa disebut dengan HDD, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk bisa terpasang di dalam maupun di luar perangkat. Lalu ada flash disk. Nah, flash disk ini biasanya sudah kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi, flash disk ini adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Konektor ini akan memudahkan perangkat terhubung ke komputer maupun media lainnya. Nah, flash disk ini dapat kamu gunakan untuk memindahkan suatu data dari satu komputer ke komputer lainnya. Lalu ada optical disk. Jadi, optical disk merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana bentuk umumnya adalah berupa CD atau DVD. Nah, yang terakhir itu adalah perangkat tambahan. Jadi, yang dimaksud dengan perangkat tambahan hardware adalah alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah dari user. Jadi, perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral, yaitu gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem dapat kamu gunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu komponen hardware dalam jaringan. Jadi, apa itu komponen hardware dalam jaringan komputer? Komponen hardware dalam jaringan komputer ialah perangkat yang secara fisik dapat dilihat dan diraba, yang membentuk satu kesatuan sehingga dapat membangun sebuah jaringan komputer. Komponen hardware dalam jaringan. Yang pertama yaitu router. Jadi, router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk membagi jaringan internal dengan protokol TCP atau IP pada komputer klien. Jadi, setiap klien mendapatkan IP yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi, setiap klien mendapatkan IP yang berbeda. Yang kedua ada wireless card. Jadi, wireless card ini adalah kartu elektronik yang digunakan agar komputer dapat menangkap sinyal WiFi dari sebuah jaringan WiFi. Yang selanjutnya adalah LAN card. Jadi, LAN card ini apa ya? LAN card adalah penghubung komputer dengan jaringan internet, adalah local area network atau LAN card. Secara umum, fungsi LAN card adalah untuk menghubungkan dua komputer atau lebih ke dalam suatu jaringan. Untuk itu, agar terjadi koneksi pada komputer dibutuhkan LAN card. Lalu di sini ada modem. Nah,
Sesuai gambar yang sudah ditampilkan, pasti sudah tidak asing dengan kata-kata modem. Nah, di sini modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobile dengan lebih baik. Lalu ada bridge, yaitu berfungsi sebagai jembatan jaringan. Maksudnya, bridge ini bisa menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lain yang lebih besar. Nah, fungsinya yaitu memecah jaringan lokal menjadi beberapa jaringan lokal kecil lainnya. Fungsi utamanya yaitu adalah digunakan sebagai penghubung antar jaringan yang menggunakan topologi jaringan yang berbeda. Bridge ini sangat berfungsi ketika Anda dalam instansi atau perkantoran besar yang terdiri dari beberapa gedung dan kantor yang letaknya berjauhan. Seluruh gedung dan kantor dapat terhubung semua menjadi satu dengan bantuan perangkat ini. Lalu ada HUB, yaitu memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server. Biasanya HUB ini banyak digunakan pada jaringan LAN. Lalu ada switch, yaitu perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Nah, tadi kita sudah membahas tentang switch dan HUB. Nah, bedanya tuh apa sih? Bedanya adalah dengan switch adalah pada kemampuan mengatur kliennya, sedangkan hub hanya bisa membagi jaringan tanpa bisa mengatur dan membatasi paket data yang terkirim. Jadi pembagiannya tidak bisa adil antara satu klien dengan klien lainnya. Oke, kita lanjutkan ke kabel. Jadi kabel jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat jaringan ke lainnya. Juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer ke printer, scanner, dan lain-lain. Lalu di sini ada kabel. Jadi kabel jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat jaringan ke jaringan lainnya. Juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer ke printer, scanner, dan lain-lain. Nah, kabel jaringan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah twisted pair atau UTP and CTP. Lalu ada fiber optic, yang terakhir ada coaxial. Lalu ada repeater. Repeater atau bisa disebut dengan penguat sinyal, berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal pada sebuah segmen, kemudian menyebarkan sinyal tersebut ke segmen lain dengan kekuatan sinyal yang sama. Lalu di sini ada access point. Jadi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router dan kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa menjadi lebih baik. Access point ini cocok digunakan di area-area yang memiliki sinyal yang kurang baik. Nah, itu dia penjelasan mengenai komponen hardware di dalam jaringan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.